Lagi ngapain? Di foto-foto gue. Tapi kok hasilnya nggak sebagus orang-orang ya? Coba sini gue yang coba. Lu bisa foto? Bisa, parah banget. Serius sih? Iya. Tadi lo foto apa? Tuh, foto jalanan. Foto jalanan. Coba ya, gue foto ya. Udah. Lah, bagus ya? Kok Ya. bisa sih? Ya karena ini ada tekniknya. Teknik apa? Iya. Sobat kreatif, kalau mau tahu, yuk ikut gue karena kita bakal belajar sama ahlinya. Let's go! Halo Sobat Kreatif, welcome back to Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Gimana nih kabar Sobat Kreatif yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan happy terus ya. Kembali lagi nih di Five Talk dengan wajah baru bersama dengan gue Kania dan partner gue. Dan gue Raihan. Oke kan, tadi lu udah bilang kalau kita ada wajah baru ya, itu Bener kita banget. ya. Biasanya Kak Azri sama Iya, Kani. nggak apa-apa. Kita tuh membuat revolusi baru Betul, ceritanya. tapi dengan wajah baru kita juga tentunya bawa topik-topik baru dan juga narasumber baru. Bener banget. Buat Sobat Kreatif di rumah yang suka fotografi, pas banget nih. Karena kita udah kedatangan satu narasumber keren banget, siapa lagi kalau bukan Kak Ahmad Fauzi. Halo. Selamat Ini kita datang. manggilnya Kak Ahmad, Kak Fauzi atau Kak Uji atau gimana? Kak Uji aja. Kak Uji, biar semakin deket ya Betul. Kak ya. Makin akrab nih. Yes, Apa bener kabar banget. Kak? Baik. Baik, lagi sibuk apa? Udah pasti lagi sibuk ngonten sama jadi freelance videographer di salah satu vendor wedding di Bekasi. Wah, Betul. berarti kalau udah dihitung itu udah berapa lama nih Kak? Kakak menekuni di bidang fotografi dan awal mulanya seperti apa? Kurang lebih udah 7 tahun sih dari masa sekolah sampai sekarang. Kalau untuk bisa suka sama fotografi itu mungkin gara-gara nggak sengaja kali ya. Karena pada saat itu sekolah mempercayakan gue buat jadi tim dokumentasi acara tersebut gitu. Jadi mau nggak mau belajar basicnya dan malah sampai sekarang malah jadi hobi gitu dan konsisten sampai sekarang. Wah, Dari keren. hobi jadi banget. konsisten ya, keren banget. Oke, Sobat Kreatif di rumah yang masih penasaran tentang gimana pengalaman fotografi dari Kak Fauzi dan juga gimana keseruan sebenarnya foto-foto sama bareng Kak Fauzi, stay tune terus di Five Talk karena kita bakal banyak lebih ngobrol lagi. Five Talk, enjoy the trend, enjoy the talk. Balik lagi di Five Talk, enjoy the trend, enjoy the talk. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya sama Bener Kak Fauzi. banget. Kak Fauzi, aku mau nanya dong Kak. Boleh. Jadi sebenarnya menurut kakak pribadi, apa sih Kak bagian terfavorit dan paling menarik menurut kakak untuk menjadi seorang fotografer? Oke, bagian menarik sejauh ini selama menjadi street photographer itu ketika kita bisa foto subjek dan juga bisa komunikasi dengan subjek, bisa interaksi dengan subjek yang mempunyai berbagai macam latar belakang dan juga karakteristik yang berbeda-beda gitu. Karena biasanya kan kalau gue foto itu nggak cuma foto aja gitu. Kadang kita juga ada interaksi sama mereka gitu kan. Jadi di situ sih poin yang paling menarik ya kayak gitu. Wah, jadi emang selain foto-foto kita jadi bisa kenal orang baru juga Betul. ya Kak? Interaksi ya? Iya bener banget. Tapi selain street fotografi ada nggak sih Kak bidang fotografi lain yang kakak tekuni saat ini? Oke, untuk sekarang itu ada 2 sih. Yang pertama itu potret fotografi dan yang keduanya itu wedding fotografi karena gue juga fokus di bidang ini ya, wedding dokumentasi ya kayak gitu. Jadi bukan street fotografi aja ya? Betul. Tuh, keren banget Kak. Oke Kak, aku mau nanya dong Kak. Kalau di jalanan foto-foto tuh kita sebenarnya kan harus fokus ya Kak. Iya. Tapi kan kalau kayak gitu jalanan tuh rame, terus banyak Betul. momen-momen yang cepet gitu ya. Sebenarnya gimana sih Kak cara dapat angle yang pas ketika kita foto di jalan? Oke, cara dapet angle yang pas sama momen kali ya, momentum kali ya. Yang pertama dari kita sendiri, kita harus sering-sering keluar, maksudnya sering-sering foto, sering-sering hunting. Terus kita juga harus adaptasi dan juga peka gitu, sama kondisi, sama tempat yang menjadi tempat kita untuk foto kayak gitu kan. Jadi dari hasil foto atau momentum itu yang kita dapatkan bisa maksimal gitu sih. Oke, berarti emang lebih lihat momentumnya Betul. juga ya. Tapi selain gini Kak, kalau misalnya jadi street fotografi itu kan ada nggak sih Kak kamera khusus atau lebih ke kemampuan gitu loh Kak yang terpenting? Oke, untuk equipment sebenarnya equipment itu cuman sebagai penunjang ya, penunjang kreativitas ya, penunjang hasil karya kita gitu. Selebihnya balik lagi ke kita, balik lagi ke man behind-nya gitu.
gimana cara pengoperasiannya kayak gimana cara settingnya mereka, gimana cara mereka mengatur komposisi, framing, exposure dan yang lainnya kayak gitu. Selebihnya ya dari kita sih. Bisa dibilang 80% ini man-nya, orangnya, 20%-nya alat kayak gitu. Alat itu jadi cuma penunjang Betul, aja ya. betul. Di ujung-ujungnya balik lagi ke kita. Oke. Aku penasaran lagi nih Kak, sebenarnya di street fotografi kan sebenarnya objeknya tuh banyak ya Kak. Yeah. Ada di jalan, ada orang banyak gitu ya. Itu sebenarnya gimana sih Kak cara Kakak minta izin atau misalnya mau foto orang nih gitu. Apakah Kakak minta izin dulu atau misalnya kayak foto dulu baru kasih lihat ke orang itu? Oke, ini banyak ditanyain nih yang kayak gini. Karena street fotografi itu lebih identiknya sama kenaturalan si subjek, kenaturalan si lokasi tersebut kayak gitu kan. Jadi metode yang biasa gue pakai waktu hunting itu biasanya foto si subjek dulu gitu. Karena apa? Karena biar tidak merusak atau mengganggu si subjek itu biar lebih natural aja sih kayak gitu. Ketika dapat foto yang bagus dan natural, baru deh kita minta izin gitu ke beliau gitu. Minta izin kalau memang mengizinkan untuk dijadikan konten atau memang mereka ini seneng gitu. Baru kita boleh mempublish gitu, selama bukan untuk komersil ya kayak gitu. Pokoknya yang penting kita juga harus izin ya, karena Betul. kita memotret orang lain. Betul. Gitu kan. Oke, kalau menurut Kakak sendiri nih, sekarang tuh kan udah banyak medianya ya Kak Yeah. untuk menjadi seorang fotografer gitu. Sekarang tuh hanya bisa sebatas sebagai hobi atau emang bisa menjadi pekerjaan yang mungkin pekerjaan utama gitu loh Kak. Kalau menurut Kakak seperti apa? Oke, kalau menurutku itu awalnya sih kalau dari aku ya, dari prefer aku itu awalnya emang dari hobi untuk kepuasan pribadi aja. Cuman karena media sekarang cukup bagus ya, media internet sekarang cukup bagus, kita bisa mengaplikasikannya, kita jadiin konten kayak gitu, kita jadiin video dan membuat engagement dari si video itu sendiri bagus gitu. Dan mungkin buat sekarang bisa dibilang cukup menjanjikan ya, selama kita bisa menggunakannya dengan baik gitu. Kita memanfaatkan Betul, apa yang ada ya, ya. gitu. Udah, keren banget. Aku mau nanya lagi. Dari tingkat kesusahannya sebenarnya apa tantangan terbesar yang Kakak temukan ketika lagi foto, terutama di jalan ya? Oke, tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar itu sebenarnya dari diri sendiri sih, dari diri sendiri. Karena ketika kita pengen foto street, yang pertama itu kita harus pede sama diri sendiri. Kita harus bisa peka sama kondisi dan keadaan gitu. Kita juga harus jaga attitude selama kita foto, karena kita ke tempat yang berbeda, kita ketemu sama banyak orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda kayak gitu. Sama satu lagi yang pasti itu harus tetap senyum, full senyum. Betul. Full senyum. Oke, yang penting full senyum. Betul. Nih. Soalnya kan kita motret orang lain, kita memberikan kesan terbaik juga kepada orang lain. Oke, tadi kan kita habis ngomongin tingkat kesusahan ya Kak. Kalau yang Kakak suka ini selama menjadi street fotografi apa nih Kak? Part yang paling disukain itu mungkin waktu ngasih lihat atau ngasih hasil gambarnya itu, karena kan aku biasa kalau ngonten atau foto itu dicetak ya hasilnya buat si subjek. Jadi waktu ngeliat mereka reaksi mereka tuh ngerasa kayak seru juga ya, punya kesan tersendiri aja gitu, buat kayak seneng juga nih ngasih kayak gini kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan selama hunting atau foto. Oke, berarti emang di jalannya itu ada seni juga di jalannya. Betul sekali. Kak, aku mau nanya lagi Kak. Kalau ada do and don'ts-nya ketika kita melakukan fotografi di jalanan. Oke, do and don'ts ya. Mungkin dari do dulu kali ya. Yang pertama yang harus kita lakuin itu udah pasti prepare alat. Alat ini bukan berarti harus kamera profesional ya. Bisa kamera HP, selama bisa foto itu nggak masalah. Kemudian mental sih menurutku, karena pribadi aja nih, aku sendiri kalau hunting masih suka deg-degan gitu, suka tremor lah kalau misalkan ketemu sama subjek yang baru pengen kita foto gitu. Sama ya attitude-nya itu sih, karena ya jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi selama foto. Gitu, jangan sampai buat si subjek itu ngerasa annoying aja, keganggu
Yes, bener banget, attitude nomor satu. Attitude nomor satu sih, Oke, tadi kan kita udah ngomongin hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya Kak. Kasih dong Kak tips buat sobat kreatif yang mau menjadi street photographer, mungkin baru mau memulai nih Kak. Seperti ini, apa? Oke, buat para pemula ya, yang pasti jalan aja, mulai aja gitu. Kalian mulai foto, mulai hunting foto street atau yang lainnya kayak gitu. Walaupun emang kurang pede, kurang yakin sama hasilnya, nggak apa-apa gitu. Kalau emang butuh teman ya ajak temannya gitu, ajak temannya hunting gitu. Kan selama kita foto juga, kalau kita sering-sering foto pasti juga bakalan kerasa dong, maksudnya kayak oh akhirnya gue nemu nih foto yang bagus kayak gini, framing yang bagus kayak gini, kayak gitu sih intinya. Kayak gitu, jangan terpaut sama gear yang punya temen gitu, karena pakai gear apa aja itu bisa sih kayak gitu. Penting mulai aja dulu ya, karena kalau nggak dimulai kita nggak tahu. Oke, seru banget ya. Oke, seru banget ya kan ya, kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Oji. Yes, bener banget. Dan setelah ini Sobat Kreatif, kita bakal main games bareng Kak Uji nih. Adi tahu nggak kita main games Kita main apa sih kan? Jadi setelah ini kita bakal main games This or That. Keren banget. Oke. Coba boleh deh Rai, kasih tahu nih gamesnya seperti apa? Oke, sebenarnya simpel aja sih. Kan dari namanya ini disordered ya. Jadi kita milih 2 pernyataan nanti. Kita kasih Kak Oji itu 2 pernyataan dan Kakak bakal milih salah satunya. Dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke. Tapi biar makin seru, boleh nih teman-teman di studio tepuk tangan dulu dong. Semangat. Oke, boleh nih Ray, langsung dimulai. Langsung aja mulai kali ya. Pertama. Oke, ini pernyataan pertama. Yes. Kak Oji lebih milih foto siang atau foto di malam hari? Foto siang atau malam hari? Foto siang. Kenapa tuh, Pak? Karena pencahayaannya yang bagus, exposure-nya bagus juga, udah pasti hasil gambarnya itu maksimal sih, kayak gitu. Yes, oke, berarti emang lebih di siang hari itu, emang berarti pencahayaan itu tuh benar-benar ini ya Kak? Penting banget ya. Kalau di fotografi itu pencahayaan emang paling utama sih. Paling utama ya. Iya, bener banget. Oke, buat pertanyaan kedua nih Kak, Kakak lebih prefer buat pakai lensa fix atau lensa kit? Oke, lensa kit. Kenapa? Oh, no, lensa fix. Lensa fix, kenapa tuh Kak? Karena dia mempunyai deep of field yang bagus. Jadi bisa bikin hasil gambar atau hasil fotonya itu jadi lebih dramatis sih. Gitu. Lebih hidup ya. Betul. Fotonya itu, oke. Oke Kak, aku mau nanya lagi. Natural light atau additional light? Natural light. Kenapa tuh? Karena aku lebih suka foto di siang hari. Oh iya, bener. Iya, bener Iya. banget. Lebih Siang natural. hari pakai natural. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Kakak lebih suka foto keadaan atau panorama atau lebih ke foto subjek? Foto subjek. Kenapa tuh Kak? Karena menurut aku foto subjek itu gimana ya? Bisa foto karakteristik orang, mimik wajah orang yang mungkin detail yang bikin kita kayak keren banget ya gitu sih, gitu aja. Gimana nih Kak? Deg-degan nggak tadi waktu kita kasih pernyataan? Lumayan. Oke, tapi kalau misalnya setelah ini kita main lagi, kita buat deg-degan lagi, nggak apa-apa ya Kak ya? Oke nih Sobat Kreatif, setelah ini kita bakal main lagi nih. Nama permainannya adalah Apa Kata Netizen. Kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan pernyataan yang udah ada dari teman-teman 5TV nih. Boleh langsung aja nih Ray, dikasih tahu nih. Ini kata-kata netizen nih, Kak. Yang pertama, street photography itu katanya identik sama yang namanya barang-barang random, hal-hal random katanya. Oke. Terus yang kedua ada juga katanya suka sama street photography karena bagus dan menarik. Terus ada juga yang terakhir katanya street photography itu menarik tapi gue masih takut buat nyoba. Itu gimana tuh, Kak? Oke. Buat yang pertama, pernyataan yang pertama itu emang benar sih. Street photography itu emang foto-foto random aja. Cuman dalam artian tetap pada konsep atau tetap pada basic editing. Maksudnya basic fotografi gitu. Entah itu dari framing, entah itu dari komposisi, exposure dan lain-lain. Terus pernyataan lain apa? Katanya menarik tapi gue masih takut buat nyoba. Oke, ini sebenarnya kendala bagi para pemula kali ya. Sebenarnya balik lagi ke diri kalian gitu. Ya keep hunting aja, tetap hunting aja, maupun itu random maupun itu hal yang lainnya, nggak masalah. Nanti juga lama-kelamaan kebiasa gitu.
gitu. Karena terbiasa lalu bisa ya. Iya, betul. Pokoknya kita harus ini aja ya, belajar terus biar kita terbiasa dan bisa. Iya, Oke. Tadi kan kita udah kenalan, kita udah ngulik-ngulik juga nih sama Kak Uji. Sekarang gue pengen nanya nih ke lo. Dari episode kali ini apa nih yang lo dapetin nih? Sumpah, gue belajar banyak banget sih kan. Asli, karena di fotografi ini kan sebenarnya gue juga hobi ya sama fotografi ini. Nah, waktu belajar sama Kak Oji ini, gue belajar kalau fotografi itu yang pertama harus dicoba. Karena kalau nggak dicoba kita nggak ada fotonya kan gitu. Terus juga kalau hobi itu harus konsisten biar kita nanti bisa profesional nantinya. Yes, bener banget. Siapa tahu bisa jadi uang kan. Iya, dari hobi bisa menjadi sebuah pekerjaan. Betul. Oke, ini keren banget nih ya, Rea. Dan gue 100% setuju banget sama lo. Karena kita sekarang udah di penghujung acara juga, mungkin di sini kita pengen berterima kasih dulu nih sama Kak Uji yang udah menyempatkan hadir dalam acara Five Talk kali ini. Dan ada nggak Kak kata-kata yang ingin Kakak sampaikan buat teman-teman yang ada di rumah? Oke, mungkin kata-kata buat ini kali ya, buat teman-teman fotografer. Yes, bener banget. Sedikit tips kali ya. Untuk teman-teman fotografer, khususnya fotografer pemula, kalau pengen hunting street photo gitu, lakuin apa aja yang kalian mau gitu, entah itu mau foto, entah itu hal yang lainnya, nggak apa, lakuin aja gitu. Karena ya selama kita bisa ngelakuin ya gitu, kita lakuin setiap saat, nantinya bakalan jadi juga gitu maksudnya, gitu kan. Terus untuk tips buat teman-teman fotografer juga, ketika sudah dapat hasil karyanya, ya jangan cuma jadi simpanan pribadi aja gitu, kalian share di sosmed, di platform-platform lainnya gitu, karena besar kemungkinan nantinya hasil karya kalian bisa menjadikan pundi-pundi uang gitu sih. Yes, keren banget. Terima kasih nih ya Kak Uji ya atas dua patah katanya yang keren banget. Oke. Untuk Sobat Kreatif, jangan lupa nih untuk follow akun sosial media Five TV dan juga akun sosial media Kak Uji di sini. Follow ya. Oke, kayaknya kita harus foto-foto gak sih kan? Yes, bener banget. Kita harus konsul juga kan, tadi kita udah foto-foto juga nih. Iya. Kita boleh gak? Kayak abis ini Boleh. kita konsul aja nih. Boleh banget. Yes, Oke, bener foto tadi banget. keren-keren banget ya kan? Yes, Oke. bener banget. Akhir kata, Sobat Kreatif, gue Raihan. Dan gue Kania. Sampai jumpa lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. See ya. Ya.